Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang iman otoritatif. Otoritatif itu iman yang bersifat berotoritas. Artinya dengan iman itu ada sesuatu yang terjadi, bahkan sesuatu yang melampaui akal budi manusia. Ketika Tuhan Yesus melanjutkan pernyataan-pernyataannya kepada murid-muridnya yang sedang gelisah, maka dia memastikan banyak hal tentang masa depan. Dan kemudian dalam Yohanes pasal 14, kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-13 dan 14, Tuhan Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Secara eksplisit dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh murid-muridnya. 2 kali disebutkan dalam 2 ayat itu frase tentang "aku akan melakukannya". Jadi nampaknya ada satu penegasan dari Tuhan Yesus bahwa Dia akan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh para muridnya. Ada 3 hal yang perlu ditegaskan di sini. Iman yang otoritatif, iman yang berotoritas, atau iman yang berkuasa, apabila segala sesuatu yang diminta itu didasarkan pada nama Yesus. Apa yang kamu minta dalam namaku? Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, nama Yesus. Bukankah kita ketahui nama itu adalah nama yang berotoritas, nama yang olehnya manusia diselamatkan. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan. Nama yang berotoritas di langit dan di bumi. Maka doa kita, permohonan kita didasarkan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus yang berotoritas atas langit dan bumi. Dalam hal ini tidak ada kesulitan apapun baginya untuk melakukan apa yang kita minta. Yang kedua, tujuan dari permintaan kita itu haruslah mempermuliakan Bapa. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Maka motivasi permintaan kita harus diuji dengan sungguh-sungguh. Apakah yang kita minta benar-benar bermaksud untuk mempermuliakan Bapa di surga? Jika motivasi itu mempermuliakan Bapa di surga, maka permohonan kita, permintaan kita, Tuhan Yesus katakan, "Aku akan melakukannya." Yang ketiga yang perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang kamu minta. Frase ini tidak boleh dipahami atau dimengerti bahwa kita dengan bebasnya meminta apa saja, sesuka hati kita, dan bahkan bermaksud untuk memenuhi atau mengumbar hasrat kita sekehendak kita sendiri. Tentu saja kalau kita memintanya dalam nama Yesus dan bermaksud memuliakan Bapa di surga, maka segala sesuatu yang kita minta adalah segala sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak Yesus dan kehendak Bapa, yaitu bersesuaian dengan firman Tuhan. Dengan mengatakan atau meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan Bapa di surga, maka jaminan Yesus akan melakukannya. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita minta terus-menerus diuji. Hati kita diuji, pikiran kita diuji, permintaan-permintaan kita diuji. Apakah sungguh-sungguh benar-benar bersesuaian dengan kehendak Tuhan Yesus dan bermaksud untuk memuliakan Bapa di surga, atau hanya sekedar memuaskan keinginan-keinginan kita. Iman yang benar
didasarkan pada nama Yesus dan bermaksud mempermuliakan Bapa di surga, iman itu akan berotoritas, melakukan segala sesuatu dalam kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dia berhak mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Maka terus-menerus ujilah hati supaya apapun yang kita minta berdasarkan iman, maka iman itu akan berotoritas. Pada pasal yang ke-15 dari Yohanes ayat 7, Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu. Saya Pendeta Sudarmanto. Amin.